Jumpa lagi dengan saya Adi dari VA Channel. Nah, kali ini saya akan membahas pola respon sebuah subwoofer omnidireksional, subwoofer omni yang di cardioid, omnidireksional yang dibuat sistemnya end-fire atau berjejer dari depan ke belakang. Seperti apa videonya? Teman-teman bisa ikuti video ini sampai selesai. Yang sebelum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena di VA Channel ini akan banyak sekali memberikan informasi seputar audio secara profesional. Untuk proyek kali ini saya juga akan membuatkan satu proyek baru, VA Channel Sub Konfigurasi. Saya kembali ke areanya. Area yang akan saya buat di sini sama seperti video yang sebelumnya, yaitu 50 kali 50. Langsung mencoba untuk subwoofer lagi. Nah, di sini jika saya menggunakan subwoofer apa kira-kira, misalkan dari AFMG, sepertinya ini tidak omnidireksional kayaknya. Oh iya, ini subwoofer ini bisa dilihat teman-teman bahwa ini subwoofer direct tapi sudah tidak omnidireksional banget. Oke, saya akan kembali mungkin pakai speaker yang sama di sini. Yang ini akan saya hapus. Oke, ini 25 posisi di tengah. Macam bagaimana jika speaker ini satu kita copy menjadi 2 dan perubahannya seperti apa. Sekarang saya akan copy menjadi 2. Di sini 25 dan jaraknya Z-nya ini ke sana ke samping saya anggap misalkan ini 1 meter. Di sini bisa terlihat bahwa dengan 2 speaker atau 2 box speaker ini akan membentuk pola respon yang berbeda. Ini bisa terlihat di depan dan di belakang ini lebih besar dibanding yang ke samping atau ke atas ke bawah ini. Saya anggap ini ke samping. Dibandingkan jika saya off kan yang satu, yang saya off ini satu, ini membentuk polar yang omni. Jika saya pasang 2 ini membentuk polar yang masih omni tapi tidak terlalu banyak ke sampingnya. Ini masih jarak di 1 meter. Jika saya ubah menjadi 2 meter. Oke. Di sini terlihat dengan jarak 2 meter, di sini membentuk pola respon yang berbeda dari yang sebelumnya. Di sini semakin kuat ke depan, tapi ke sampingnya ini semakin kecil SPL-nya. Dari warna kita bisa melihat langsung perbedaan SPL-nya. Jika saya ubah menjadi 3 meter, di posisi 3 meter ini berubah lagi pola responnya. Di posisi belakang, ke depan, ke samping ini besar, tapi di posisi yang agak miring ke sini ini kosong atau di sini kecil sekali SPL-nya. Subwoofer jika saya posisinya saya tumpuk ke atasnya 1 meter. Bisa dilihat di sini subwoofer 1 yang bawah, subwoofer 2 yang atas. Saya akan klik show mappingnya. Di sini polarnya masih omnidireksional ke segala arah. Subwoofer yang bagian atas saya ubah horizontalnya menjadi 180. Saat saya mengubah subwoofer ke belakang satunya yang bagian atas, ini pola responnya ini masih sama, yaitu omnidireksional ke segala arah. Nah, untuk membentuk menjadi cardioid, teman-teman bisa menambahkan di sini frekuensi berapa yang menjadi target teman-teman. Misalkan 100 Hz. 100 Hz ini waktunya adalah 10 milisecond. Jika menggunakan cardioid maka kita ambil hanya di 1/4 lambda atau bisa kita bagi menjadi 10 milisecond dibagi 4 menjadi 2,5 milisecond. Nah, caranya angka 2,5 milisecond ini di bagian filternya ini teman-teman bisa masukin di sini 2,5 milisecond. Oke. Nah, ini kenapa ini malah polarnya ini menjadi ke belakang. Karena ini speaker yang bagian atas mengarah ke belakang dan speaker ini yang di delay, maka speaker bawah ini akan mengikuti speaker yang terdelay tadi. Jadi
polarnya ini akan berubah mengarah menjadi ke belakang. Untuk mengubah menjadi ke depan lagi, maka ini di sini ada namanya invert polarity. Oke, saya invert. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa polarnya ini sudah mengarah ke depan. Ke belakang ini sudah kecil. Dari warnanya itu sama. Saya kembalikan jika saya lepas polarity invertnya. Oke. Nah, ini perbedaan jika yang tadi omnidireksional, saya bypass dulu, saya off-kan dulu yang atas. Ini omnidireksional, ini menyebar ke segala arah secara polar responnya. Sedangkan yang kedua ini jika saya buat menjadi kardioid. Ke belakangnya kecil tapi energinya semuanya ke depan. Oke. Nah, kita hanya melihat di bagian frekuensi 100 Hz karena kita menggunakan target 2,5 milisecond ini adalah frekuensi 100. Bagaimana jika di posisi 50 Hz? Nah, ini teman-teman bisa lihat masih cukup konsisten juga di posisi 50 Hz. Di sini sudah bisa terlihat perbedaan polar dari subwoofer yang hanya ditumpuk seperti biasa. Ini teman-teman bisa lihat di sini jika subwoofer di posisi omnidireksional atau hanya ditumpuk dua seperti tadi, ini sebaran suaranya hanya omnidireksional. Tapi jika teman-teman ingin mengurangi efek bocoran yang ke belakang, teman-teman bisa menggunakan konfigurasi kardioid dengan menambahkan delay 2,5 milisecond dan invert polarity-nya, dan juga arah subwoofernya ini mengarah ke belakang. Nah, kita masuk sekarang langsung ke bagian jika kita menggunakan subwoofer yang dikonfigurasi Endfire. Nah, ini saya tidak akan ubah, saya akan bypass, tapi di sini saya akan copy lagi, saya paste. Nah, di sini posisinya akan mengarah ke depan dengan jarak, misalkan di jarak kecepatan suara 340 dibagi frekuensi 100, 3,4, dan 3,4 dibagi 4, 3,4 dibagi 4 sama dengan 0,8. Di sini saya akan memasukkan angka jarak 0,8 meter. Di sini berarti kalau tadi 25 ditambah 0,85 menjadi 25,85 meter. Oke. Nah, ini kalau kita zoom baru terlihat bahwa di sini ada jarak. Saya ininya samain 0,4 tingginya. Di sini terlihat bahwa ini subwoofer ada 3. Ini yang saya sedang compare, ini posisi yang bawah. Satunya di ini yang belakang, ini yang depan. Saya akan show mappingnya kembali. Di sini terlihat bahwa dengan jarak hanya 85 cm, ini dengan subwoofer yang hanya ditata depan dan belakang, ini akan membentuk pola respon yang sama, yaitu omnidireksional atau menyebar ke segala arah. Jika posisi seperti ini menjadi Endfire, posisikan kliknya ini di posisi subwoofer yang depan dan kemudian tambahkan delaynya 2,5 milisecond. Oke. Nah, ini sudah terlihat di sini. Di sini saya akan ubah menjadi subwoofer 3 ya. Oke. Nah, di sini terlihat subwoofer ini ditambahkan delay 2,5 milisecond, maka polarnya ini akan lebih banyak energinya ke depan. Jika saya mute yang 2, perbedaan konfigurasi antara Endfire dengan subcardioid di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah cardioid. Di sini lebih konsisten. Yang kuning ini jarak hanya sedikit, dia udah mulai ke biru-biruan. Sedangkan ke sini masih kuning, kuningnya agak ke biru-biruan. Nah, jika dibandingkan dengan subwoofer yang Endfire, oke. Nah, di sini kuning, tapi di sini kuningnya juga masih terlalu jauh. Jadi sini bocorannya masih lebih besar tapi energinya lebih banyak ke depan. Itu perbedaan antara Endfire dengan cardioid.
Nah, kita lihat di bagian 50 Hz. Di sini terlihat bahwa konfigurasi Enfire ini hanya konsisten di frekuensi mana yang sudah kita tentukan. Beda dengan konfigurasi Cardioid, ini lebih konsisten secara polarnya, di belakangnya lebih kecil dan di depannya lebih besar energinya. Dari 50 Hz, mungkin 80, 100 Hz, ini masih lebih konsisten dibanding yang tadi jika menggunakan Enfire. 100 Hz oke, mulai turun dia bocor ke belakangnya masih besar. Jika di 50 Hz dia cukup besar juga, masih cukup besar juga di 50 Hz. Nah, bagaimana jika digabungkan ketiga sistem ini? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini energinya ke depan besar, ke belakangnya juga masih kecil, tapi di sini menjadi seperti super cardioid. Jadi bocoran di belakangnya hanya di bagian ujung belakangnya pas, sedangkan di samping ini jauh lebih kecil. Kali ini kita membahas secara basic bagaimana perbedaan antara subwoofer cardioid, subwoofer Enfire, dan juga subwoofer yang kita tidak ubah apapun, yaitu omnidirectional. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Yang mungkin masih kurang jelas atau ada pertanyaan tentang konfigurasi subwoofer ini, bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan di VA Channel.